Ya, jadi hari ini adalah pertemuan ke-15 sebenarnya ya, karena ada apa namanya, pertemuan misalnya seperti kuis di kelas itu juga termasuk hitungan. Jadi apa namanya, totalnya sudah sampai ke pertemuan ke ya 15 kalau salah ya. Sorry, berapa tadi sebenarnya Korma? 15 ya jadinya ya, apa 14? Saya lupa tadi. Ke-15 jadinya, Pak. 15 jadinya ya? Iya. Oke, ya. Apa namanya, untuk materi kali ini mungkin tidak bisa saya tidak akan masuk dalam UAS karena ini materi yang tetap harus disampaikan. Jadi tentang apa namanya, manajemen manajemen data gitu ya. Karena disyaratkan di silabusnya harus ada gitu. Dan idealnya memang harusnya ini melalui ada suatu praktikum gitu idealnya baru bisa mengatakan. Tapi tidak apa-apa, kita bisa tetap ini ya melakukan itu dengan saya akan mendemokan saja. Nah, kalau yang sudah kita sedikit menggunakan R ya, apa namanya, pada beberapa pertemuan saya mengilustrasikan bagaimana menggunakan R gitu. Misalnya dalam regresi maupun analisis varians ya. Oke, saya akan ntar dulu saya lagi buka ini dulu. Baik, jadi apa namanya? Ya, oke. Ya dalam R kita ya jadi nanti saya mungkin juga akan menunjukkan contoh software yang lain ya untuk sebagai ilustrasi saja. Dalam R kita menggunakan hanya sebagian kecil ya hal yang kita lakukan saja, misalnya untuk regresi, untuk analisis varians pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada dasarnya kita menggunakan perintah ya atau sintaks dalam R untuk melakukan analisis apa namanya statistika gitu ya. Dan apa namanya waktu kita melakukan atau mengeksekusi perintah dalam R, maka perintah yang kita ketikkan dalam R itu harus tepat atau bersifat case sensitif, gitu. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Ya. Itu yang sudah kita gunakan. Tapi sebenarnya banyak hal lain yang tidak sempat kita bahas secara keseluruhan karena memang tidak ada praktikumnya gitu ya. Oke, saya lagi buka data dulu. Oke, masih not responding. Tar dulu ya. Masih. Oke, saya ulang ini aja mungkin. Apa namanya? Saya ulang stop sharing dulu. Saya stop sharing dulu.
Ya, jadi kalau dalam R itu kita menggunakan perintah rundah seperti ini ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kita lakukan pada beberapa pertemuan sebelumnya ya, meskipun tidak melalui praktikum ya. Oke, nah misalnya saya mengambil contoh lagi ya, tentang angkat beban ya, contoh regresi angkat beban seperti ini. Ini ya. Ini adalah salah satu cara dari beberapa cara yang tersedia dalam R untuk memasukkan data ya. Oke, seperti ini yang kita lakukan kemarin. Nah, dan saya lakukan lagi sekarang angkat beban seperti ini datanya. Baik. Nah, dalam R tipe data seperti ini ya, angka beban dan ada berupa seperti kalau dalam matematika seperti kelihatan berstruktur mirip matriks ya. Seperti ini, ada X, ada Y ya, seperti ini. Ini disebut sebagai tipe data dalam R disebut dengan data frame ya, data frame. Di data frame jadi ada X, ada Y gitu ya. Dan ini bisa kita gunakan apa namanya untuk dalam mengimport data atau masukkan data ya, cukup dengan perintah seperti ini. Dan ini data yang kita masukkan ini bisa berjumlah ribuan gitu ya. Apakah misalnya kita bisa lakukan ini secara manual misalnya dengan mengetikkan di konsul R ini namanya konsul R ya. Apakah bisa? Bisa, tentu saja untuk data yang jumlahnya sedikit. Saya berikan contoh misalnya, saya clear screen dulu ya. Jadi misalnya data angkat beban itu saya akan masukkan dengan X dan Y. Saya namakan nanti angkat beban 2. Jadi X misalnya ya, dalam R kalau data yang sedikit bisa kita lakukan dengan perintah misalnya scan begini ya. Scan, tekan enter. Nah, kan ada ini nanti konfirmasi untuk masukkan data misalnya X ya. X saya namakan variabel saya X, katakanlah X misalnya sembarang aja ya. Ya misalnya 45 gitu ya. 256, 48, 17, 17 misalnya. 26. 10 misalnya. Ya. Andai kata 6 saja ya. Oke. Akan terbaca 6 data. Nah, ini cara masukkan data yang jumlahnya sedikit ya. Mungkin sampai 100 mungkin masih bisa ya. Tapi ingat nanti tadi pada saat saya masukkan data seperti ini kalau ada salah ketik dan kalau tadi kalian sempat lihat di sini misalnya saya mengetik tadi berapa lebih dari 2 angka tadi ya saya koreksi gitu ya. Nah, kalau itu terjadi misalnya pada data yang kita masukkan sebelumnya maka kemungkinan salahnya akan lebih besar gitu ya. Nah, dengan cara yang sama saya bisa juga masukkan data yang saya namakan G ya. Meskipun nama generik seperti ini tidak disarankan karena akan menyusahkan kita kalau X dan Y itu bisa banyak nama gitu ya. Oke, misalnya Y katakan data ini ya 12, misalnya juga 14 gitu ya, mungkin 10 gitu ya. 9, kemudian 8, 9 lagi
enter sekali lagi. 6. Nah, dalam di R itu kita bisa menyalin atau mengopi data ini menjadi data yang lain atau kita gabung. Kita gabung menjadi suatu data yang saya sebut tadi data frame. Jadi misalnya saya namakan jadi saya namakan misalnya X-nya akan saya copy ke suatu variabel yang saya namakan misalnya X adalah misalnya kekayaan gitu ya, kekayaan sama dengan X. Jadi X akan di-copy ke kekayaan, itu misalnya namanya. Kemudian saya namakan variabel Y itu sebagai aset. Aset saya kopikan, saya mendapat Y saya kopikan ke aset, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita katakan seperti ini, ketik lagi, nilai ini akan sama dengan ini. Ya, nilai ini di-copy. Oke. Nah, ini kita bisa gabung data ini. Misalnya, katakanlah data gitu ya, data kekayaan, misalnya kekayaan. Ini kita bisa gabung menjadi data frame. Data frame itu yang berbentuk seperti ini, ada X, ada Y gitu ya. Nah, di situ ada suatu fungsi R yang namanya si cbin gini, kolom bind gitu. Jadi change dari kolom, bind itu seperti menggabung atau mengikat gitu, bind. Ya. X atau Y terserah mana yang mau kita isi. Kalau kita menggunakan X, Y, atau kalau yang tadi kita sudah punya misalnya kekayaan dan misalnya aset, atau sebaliknya misalnya aset kekayaan gitu ya. Kekayaan kan terdiri dari data seperti ini. Oke, nah R itu termasuk salah satu software yang bisa digunakan, yang banyak digunakan dalam fisika dengan menggunakan perintah seperti ini. Dan kita berbicara suatu konsep penting ya. Data frame ini akan sering digunakan kalau kalian serius menggunakan R. Gitu. Oke. Nah, kita juga sudah mendemokan, kalau kita lihat lagi yang data angkat beban misalnya ya, angkat beban seperti ini, yang berupa tipe yang saya katakan adalah data frame. Dan masing-masing elemen dari data frame ini kita bisa akses menggunakan tanda dolar ya, misalnya tadi angkat beban X, maka akan mengakses data angkat beban pada ini judul, atau kita bisa kata header, atau kita kalau kita terjemahkan judul atau caption ininya X ya, headernya ini X, ini namanya header, ini Y. Oke. Angkat beban misalnya Y. Oke. Nah, selain itu, yang data yang tadi yang kita sudah buat tadi, yang kita namakan ini data kekayaan seperti ini, juga kita bisa akses ya. Kita lihat data kekayaan, misalnya ada aset, ada kekayaan, dan dengan cara yang sama data kekayaan dolar, data kekayaan. Oh, bentar dulu. Oke, baik. Ya, saya lupa tadi. Jadi pada saat ini kita menggunakan perintah ini, data kekayaan ini sudah berstruktur data frame, tapi masih ada berbentuk matriks, ada indeks. Jadi bedanya dengan yang di bawah, misalnya apa? Ini ada masih ada koma. Nah, di sini tidak ada koma. Yang kita perlukan tidak ada koma seperti ini. Baik, saya ubah lagi, saya tumpuk saja namanya data kekayaan. Ini sama dengan data frame, atau biar tidak kalian bingung ya, data kekayaan 2 sama dengan data frame
data kekayaan. Jadi data kekayaan ini yang saya ubah menjadi tipe data frame ini baru diubah menjadi itu. Sekarang kita lihat bedanya ya. Ini data titik ke. Oke. Bentuknya sama ya, di sini aset dan kekayaan, tapi bedanya di sini ada 1, 2, 3. Ini ada 1, ini secara teknis saya tidak akan terlalu dalam ke sini membahas ini. Tapi ini masih berstruktur seperti matriks ya. Ini juga sama, cuma bedanya adalah cara atas. Kita tidak tadi. Kalau yang kedua, ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang kita inginkan. Oke. Demikian pula ya untuk yang misalnya iya kekayaannya. Lagi saya lupa. Oke, kekayaan 2 ya. Oke. Nah, ini selalu akan mengakses ini jadi ada masalah. Oke, jadi itu hal yang ini, tetapi pada kebanyakan kasus kita kalau menggunakan regresi itu akan menggunakan tipe seperti ini, data frame. Oke, ini salah satu tipe dan yang lazim kita gunakan. Jadi kalau nanti ada tugas atau ujian yang menggunakan data seperti ini, data frame, caranya seperti ini. Diambil data frame, kemudian masukkan data dulu, gabung, kemudian ubah menjadi data frame. Yang krusial mengubah menjadi tipe data frame ya, bukan hanya bentuknya saja ini ya, fungsi data frame. Oke, fungsi data frame. Sehingga dengan adanya fungsi ini kita memudahkan kita untuk masukkan data yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan sekalipun. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi angka beban yang tadi, ini data masih relatif sedikit ya, 57 masih bisa kita masukkan secara manual. Tapi sekali lagi kalau sudah lebih dari 100 katakan ini sudah riskan karena bukan hanya lama tetapi kemungkinan salahnya lebih besar. Sehingga lebih baik disimpan dalam satu file gitu ya, atau satu berkas, entah file data TXT atau apa formatnya. Dan kita sudah belajar itu ya tadi dengan masukkan perintah ini apa namanya scan kalau kita melakukan secara interaktif atau masukkan melalui read tadi ya. Nah, dia tadi read ya sudah saya klik tadi ya. Jadi melalui perintah ini tadi, melalui ini tadi ya, read table. Nah, selain itu selain menggunakan read table, kita menggunakan juga tergantung format ada yang namanya read.csv. Jadi ada satu data yang disebut dengan comma separated value. Ya, saya akan memberikan contoh. Saya ambil datanya dulu. Baik, di sini saya ada salah satu contoh data tapi dalam bidang finansial. Jadi data itu seperti ini ya, data yang dipisahkan oleh koma, ya, koma. Jadi misalnya ada data tanggal ini, nanti seperti ini. Ini namanya data tipe comma separated value. Jadi kalau saya buka
seperti ini bentuknya kira-kira. Baik. Nah, ini adalah bentar saya. Ya, ini adalah salah satu contoh tadi ya. Data ini kalau dibuka dalam suatu program lain seperti Excel, data yang berbentuk seperti ini akan yang tadi ya, yang seperti ini, yang data tipe comma separated value seperti ini. Ada kata kalian nanti ada suatu penelitian atau apa mengambil data dari luar gitu atau dari penelitian orang lain yang berbentuk seperti ini, CSV namanya, yang seperti ini tadi ya. Saya buka di editor teks seperti ini, ada data yang ada tanggalnya, date, ada open, high, close, allow, close, adjust, close, dan volume. Ini adalah data suatu saham ya. Tapi saya ingin mengilustrasikan seperti, jadi ini ya, saya ulangi. Data CSV kalau dibuka dalam editor teks berbentuk seperti ini. Jadi data ini dipisahkan oleh koma. Koma seperti ini. Oke. Data yang dipisahkan oleh koma. Jadi ada beberapa penelitian yang akan menyimpan data itu menjadi dalam CSV misalnya. Jadi tinggal dibaca saja dalam R misalnya. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya membaca data seperti itu. Jadi data itu sudah saya taruh tadi di suatu folder R yang saya kerjakan ini, yang sekarang ini. Dan namanya ini ETH USD ya, Step USD, data tentang salah satu uang kripto atau cryptocurrency. Oke. Nah, cara membaca ini agak sedikit berbeda menggunakan fungsi read CSV ya. Jadi saya namakan ETH, ini sama dengan misalnya read CSV ini tadi ya. Seperti saya menggunakan read table ETH USD CSV. Nah, saya akan lihat kembali data. Jadi ini adalah header data yang berupa keterangan sebagai judul, katakanlah judul dari masing-masing kolom ini itu kita sebut sebagai header. Nah, itu untuk memudahkan saja. Jadi date, open ini ya. Kalau kita menggunakan header, maka di sini opsinya adalah header sama dengan true. Nah, ini juga kita lakukan pada saat kita menggunakan fungsi read table. Read table header sama dengan true. Oke. Jadi header sama dengan true. Nah, kalau kita eksekusi ini run ya. Nah, jika tidak ada masalah maka akan muncul di sini. Oke. Nah, kita ingin melihat data itu seperti apa aja. Nah, ini data yang jumlahnya 1822. Jadi ini sudah tidak mungkin kalau kita masukkan dalam R dengan manual kan. Jadi satu-satunya cara dengan masukkan data itu dalam R menggunakan salah satu entah fungsi CSV, read CSV kalau datanya tipe comma separated value. Nah, begitu dimasukkan dalam R, data yang berkoma tadi, ya data yang berkoma ini akan hilang komanya. Karena apa? Pada dasarnya koma data tipe CSV tadi, ya koma itu sebagai pemisah saja. Jadi makanya disebut comma separated value. Jadi data yang nilainya dipisahkan oleh koma kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi seperti ini katanya. Jadi ada date, open, high, low, close, dan seterusnya. Kita bisa melakukan apa saja terhadap file ini dengan mengambil variabel dari atau mengambil headernya. Misalnya saya tertarik dengan saya namakan ETH.close misalnya sama dengan dari ETH ini saya ambil ini dengan tanda dolar karena ini sudah menjadi tipe data frame. Jadi kalian lihat bedanya dengan yang kita lakukan kalau yang tidak ada yang serupa dengan data frame tapi di sini masih ada satu
tanda kurung, siku, koma, gitu ya, seperti tanda yang contoh sebelumnya. Nah, itu masih belum data frame. Tapi di sini akan otomatis menjadi data frame dengan menggunakan perintah read CSP atau misalnya readable, tergantung datanya. Nah, kalau readable saya buka lagi datanya. Kalau readable untuk angkat beban datanya kan cuma ini ya. Jadi sudah berstruktur seperti data frame, data koma di sini ya, gitu bedanya. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil nilai yang relevan untuk variabel yang akan kita lihat. Misalnya saya ambil close gitu ya. Jadi tanda dolar close, ambil di sini. Jadi ETH close nilainya akan banyak seperti ini. Oke. Nah, kalau kita melakukan misalnya statistika dasar untuk ini, apakah berapakah min, berapakah nanti median dan lain-lain, kita bisa lakukan ini. Misalnya ETH close. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini akan berisi sampai minimum, maksimum dari data ETH close. Kemudian ada min atau rata-ratanya, ada kuantil ketiga, ada kuantil pertama, dan median. Oke. Dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan sesuai dengan tujuan dari analisis data kita. Seperti misalnya menghitung apakah kita ingin menghitung selang kepercayaan, dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara memasukkan data. Nah, jadi kita sudah melihat tadi setidaknya kita sudah belajar menggunakan sampai sejauh ini sebenarnya 4 cara memasukkan data. Ya, yang tadi saya kenalkan fungsi scan secara manual, dan yang sebelumnya kita bisa menggunakan C. Ini juga sama, tapi ini tidak sifatnya interaktif. Jadi yang non interaktif misalnya seperti ini, C misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Y misalnya C, tanda C ini ya, fungsi C ini. 6, 7, 8, dan 10. Tadi kita sudah mempunyai X dan Y ya pada data sebelumnya, itu akan ditumpuk oleh ini. Jadi X akan melihat ini sekarang, Y akan melihatnya ini. Oke. Jadi kalau perintah seperti ini sifatnya tidak interaktif, tetapi bisa memasukkan data. Jadi ini cara yang paling mudah untuk data yang sangat kecil ya, jumlahnya kecil gitu. Nah tadi kalau saya ulang lagi, kita juga bisa menggunakan yang sudah saya demokan juga, scan gitu ya. Ini sifatnya interaktif. Kita bisa lakukan hal yang sama dengan memasukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, ya, enter lagi. Kemudian Y sama dengan scan gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10, dan enter lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mempunyai data dan kita menggunakan software bukan R misalnya ya, kata ya. Bisa jadi misalnya Minitab atau software yang lain yang relevan, atau misalnya SPSS kalau kalian pernah dengar kedua software itu. Nah, pada prinsipnya cara kerjanya, alur kerjanya hampir sama, cuma mungkin ada perbedaan saja. Nah, misalnya kita lihat data ini lagi, ada low, ada close ya. Misalnya saya ingin mengcopy data ini dan saya analisis di suatu software yang saya contohkan ini misalnya ya, ini adalah satu software lain, ini namanya SPSS ya. Saya akan kopikan data ini misalnya. Jadi ini caranya sedikit beda, ini namanya close, kita copy dulu. Oke. Oke, nama variabelnya close. Jadi di sini ini hanya mengilustrasikan aja ya, mungkin kalian tidak harus menginstal ini contoh saja. Saya akan copy ini.
di sini data pertamanya. Oke. Oke, ini saya copy di paste atau ditempel di sini. Jadi data yang ini tadi, bentar dulu. Oh ya, udah close. Oke. Nah, ini salah satu cara lain. Jadi ini kita dengan software yang berbeda. Saya contohkan ini misalnya SPSS. Jadi caranya sedikit untuk yang apa namanya, untuk software yang lain caranya seperti ini salah satunya 1822. Oke, seperti ini. Saya ambil data close tadi. Demikian pula dengan software yang lain, misalnya Minitab juga sama, hampir sama seperti ini. Nah, ini software yang ini sifatnya komersial, ini juga komersial ya. Dan apa namanya, yang pada prinsipnya sama, kita tujuannya untuk apa? Data yang ada headernya. Nah, kalau dalam R tadi headernya itu dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk teks ya, dan ini pada suatu kebanyakan kasus lebih mudah bagi kita, tidak harus apa namanya, masukkan dengan cara yang tadi, meskipun bisa melakukan suatu fungsi, tapi itu perlu sedikit programming lebih lanjut dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Nah, di sini ini jauh lebih ini apa namanya, lebih mudah karena hanya kesulitannya cuma memahami sintaks ini saja gitu. Tapi begitu kita paham, ini jauh lebih mudah dibandingkan kita melakukan ini. Dibandingkan kita melakukan kopas ini mungkin sedikit perlu waktu, kemudian paste di sini. Nah, kalau tadi kita memperoleh misalnya R ini ya, kalau dalam ini namanya data, salah satu data yang termasuk dalam tipe daerah waktu namanya, dan kalian tidak dan itu tidak termasuk dalam mata kuliah. Tapi saya bisa demokan misalnya tadi kita menghitung summary ETH close itu misalnya ya, kita juga bisa menghitung membuat token plot misalnya, plot ETH close gitu ya. Kalau kita plot ini akan data seperti ini. Nah, tipe-tipe ini karena satu materi tersendiri ya, analisis tersendiri, dan ini hanya saya demokan saja, jadi tidak kita bahas. Jadi ini namanya tipe daerah waktu, akan menjadi seperti ini ya, tipe daerah waktu seperti ini namanya time series ya. Jadi kalau dalam R kita melakukan mengetikkan perintah seperti ini, plot atau fungsi-fungsi seperti programming ya, dan memang iya, seperti memang programming gitu, tapi tidak banyak kita yang mengatur ini secara interaktif. Ya. Dan tadi kalau misalnya kita ingin meringkas ini, kita ingin mendapatkan min, median, dan modus dan seterusnya, dan ini kita juga bisa lakukan pada software yang lain ya, dan bahkan mungkin bagi beberapa orang lebih mudah ya untuk melakukan itu. Jadi ini misalnya tadi data ini misalnya ya, data close, jadi data yang sama ini saya tinggal ini ya. Oke, ini data close. Data close tadi, yang ini. Kita misalnya bisa buat di sini ada semacam menu di sini kan, deskriptif statistik apa yang kita perlukan. Nah, tadi padanannya adalah deskriptif ini. Close. Option apa yang mau ditampilkan ya. Di sini ada min, ada sum, ada jumlahnya, ada misalnya varians, ada range, ada min. Apalagi ini ukuran kursus skewness ini kalian tidak dapat untuk materi saat ini, yang dulu ada ya, karena ini saya potong, dan seterusnya ada materi-materi apa namanya ini ada fungsi-fungsi yang kita bisa ini gunakan di sini. Continue, tinggal sekarang oke. Nah, muncul hasil seperti ini kan gitu ya. Ini software yang berbeda, range, min, standard error, standard deviation, variance gitu ya. Minnya ini ini ya 371,60 ini 6071 misalnya ya. Kalau kita lihat di sini 371 ya 371,607 gitu ya, misalnya minimum maksimum hampir sama dengan ini ya. Minimum misalnya 6,82,
Di sini juga sama 6,82. Jadi ada sedikit perbedaan dari segi ini karena operasi dalam komputer ya, yang secara teknis namanya floating point ini yang sedikit berbeda gitu. Tapi secara umum hampir sama ya, ada perubahan digit di belakang koma saja. Oke. Kita juga bisa melakukan hal yang sama menggunakan software yang berbeda gitu ya, seperti ini tadi. Close, kita bisa apa? Nah, di sini misalnya ada perintah-perintah lain, kita ingin plot grafik. Di sini ada chart builder seperti kita melakukan Excel. Di sini kita bisa melakukan ini dengan tipe yang kita inginkan misalnya lain. Ini misalnya ini. Ya, oke. Oh, oke. Harusnya di sini. Chart dan skema tadi ya. Ini harusnya. Oke, sorry. Ya, oke. Baik, sedikit ada perbedaan ya. Harusnya mau, tapi ada ini. Jadi yang ingin saya tekankan lah ini kita bisa lakukan ini, bahkan kita pun melakukan ini di Excel juga bisa ya, seperti yang tadi pada saat kita buka data ini. Nah, saya akan gunakan shift ini saja. Oke. Nah, misalnya kita bisa, jadi pada prinsipnya sekarang kita paham kita menggunakan software apa saja, melakukan manajemen data dengan mengatur, membuat header seperti ini, kita namakan mengganti skill yang kita bisa pelajari, dan mungkin kalian nanti akan memerlukan skill itu kalau data yang kalian dapatkan banyak misalnya, kebetulan ya misalnya. Tapi selama itu tidak melibatkan data sebanyak ini mungkin tidak terlalu diperlukan ya sementara ini gitu ya. Jadi data ini ya. Jadi kalau dalam Excel mungkin jauh lebih mudah lagi ya. Excel juga bisa melakukan hal yang sama, cuma ada beberapa hal yang harus di setting dulu. Jadi layout ada.
Ya, misalnya Excel dalam tipe seri seperti ini. Ya, ini juga grafik ini mirip dengan apa yang kita lakukan tadi sebenarnya. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena pada dasarnya di sini ini sudah spesialisasi, nanti bisa mengubah menjadi satu data yang senang nanti waktu time series, dan di sini hanya memplot biasa meskipun dia sama, tapi di sini kita belum apa-apakan tadi ya, hanya. Tapi Excel merupakan langkah pertama kalau kalian mau mencoba sesuatu ya, ini pun bisa melakukan hal yang sama sebenarnya, cuma fungsinya tidak spesifik untuk keperluan statistika gitu ya. Oke, jadi saya hanya menunjukkan bahwa kita bisa melakukan banyak hal dengan software yang berbeda, tidak masalah gitu ya. Jadi asalkan kita paham bahwa ini apa yang kita lakukan seperti ini. Ya, misalnya yang data frame tadi. Oke. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini, jadi kalau kalian belajar R dan melihat kok sepertinya beda, ya tidak masalah ya. Asalkan kalian paham, oh ini data frame dalam R disebut data frame, dalam software yang lain seperti yang saya demonstrasikan tadi dalam misalnya ini sama saja konsepnya, cuma bedanya dari segi grafis ya. Di sini nanti data-data yang lain bisa di-copy di sini gitu. Atau misalnya dalam Excel ya, Excel yang ini tadi. Nah, Excel sifatnya lebih instan mungkin ya. Jadi kalau kalian lihat ini mungkin lebih gampang lagi gitu ya, sampai langkah pertama. Misalnya ini open lebih ini misalnya, atau kalian tertarik misalnya dengan low yang ini tadi ya. Itu misalnya. Jadi ini melibatkan kadang-kadang tidak hanya satu software gitu ya. Jadi itu salah satu bagian dari bagaimana kita melakukan manajemen terhadap data seperti itu. Jadi mengcopy dari sini memindah ke data yang lain gitu ya. Nah, seperti ini misalnya yang low, ini yang high, yang close gitu ya. Yang open. Dan ini ada beberapa fungsi tambahan dalam Excel yang sebenarnya kita bisa gunakan, dan ini versi Excel yang lama ya, Excel 2007, dan Excel yang baru juga mempunyai fungsi yang mungkin ada tambahannya untuk melakukan itu ya. Oke, saya akan kembali sekarang ke R. Jadi dalam R itu ada banyak cara masukkan data, jadi kita bisa melalui perintah ini tadi, kalau manual tanpa secara tidak interaktif seperti ini, kemudian interaktif dengan cara ini dan ini tadi, ada perintah scan, memasukkan data melalui suatu fungsi yang dua yang kita kenal, apa namanya tadi, read table dan read CSV ya. Read table dan read CSV. Ini tadi ya read table, kemudian tadi ada read CSV. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi, data yang kita masukkan pada bagian sebelumnya, kalau kita lihat tadi namanya ETH ini, ETH close ya, ETH close, close, ini semuanya datanya tipe numerik, kan? Tipe numerik yang kita masukkan dan kita perlunya memang ini. Kemudian untuk yang angkat beban, seperti ini juga numerik ya. Semuanya angka di sini. Oke. Nah, kita juga bisa masukkan angka data lain yang ada huruf atau keterangan di sini bisa saja ya. Nah, untuk data yang tidak hanya numerik seperti ini, kita sudah melakukan itu sebenarnya melalui ANOVA, contoh ANOVA yang kita lakukan minggu lalu ya. Nah, seperti ini. Untuk data diet itu ya. Kita lihat lagi data diet. Coba dilihat data diet lagi. Nah, di sini data diet. Nah, kalau kalian lihat, yang kita lakukan adalah misalnya untuk ANOVA ya. Jadi ada tentang diet, kemudian diet ada yang tak terbatas yang disimbolkan U ya. Kemudian unlimited lah ya. Saya terjemahkan dari contoh Inggrisnya. Ada diet 90%, ada diet 80%. Ya. Nah, di sini ini adalah salah satu tipe data yang dimasukkan untuk jenis ANOVA atau analisis varians. Ya, jadi ada data numerik, ini ada keterangan ya, yang disebut dengan dalam R disebut dengan istilahnya faktor. Ya, ada data terbatas, ada diet, ada
50%. Ini kan bukan angka numerik ini, hanya inilah keterangan untuk data ini. Nah, ini kita gunakan untuk melakukan analisis varians yang gitu ya, AOP, analisis varians. Responnya adalah rentang hidup dan prediktornya X dalam analisis varians adalah ini, diet tak terbatas, diet 90% atau diet 80%. Ini yang kita lakukan, ya kan. Sorry, belum saya touch tadi. Oke. Seperti ini, jadi ada hidup, ada diet gitu. Jadi kemudian ada diet, nah, seperti ini. Oke. Jadi kita sudah mempelajari beberapa hal yang sebenarnya menjadi bagian yang sangat penting dalam R gitu ya. Dengan memahami ini, saya rasa lebih dari cukup untuk memahami bagaimana kita melakukan manajemen data gitu pada dasarnya. Oke. Nah, kalau realnya, kalau misalnya saya kan sekarang mengilustrasikan bagaimana kita mendapatkan data dari sumber online misalnya. Bagaimana kita harus membersihkan data itu atau melakukan cleaning terhadap data. Jadi misalnya oke, ini salah satu yang saya misalkan ini kita lihat ada nggak contoh online ini data. Ya, oke misalnya. Oke. Oke, data ini. Oke, kita coba yang sesuai dengan data obat mungkin ya. Apa yang berhubungan apa? Misalnya kalian cari online misalnya. Oke, ini ada data, saya nggak tahu data apa ini. Ya, GP prescribing data, jadi data resep dari dokter farmasi. Oke, apa ini ya? Coba kita lihat. Oke, nah ini data. Oke, ini salah satu contoh data dari apa namanya? Data mungkin tentang suatu resep ya, oleh GP itu dokter umum ya, general practitioner atau nurses dengan atau yang diresepkan oleh dokter atau perawat yang di apa namanya kemudian di mana ini di Northern Ireland, Irlandia Utara ya. Oke. Nah, data biasanya diberikan berupa tipe seperti yang saya katakan tadi, tipe yang CSV, converted value. Coba kita lihat apakah kita bisa download ini. Oke, ini cukup besar ya. Kemudian ya besar-besar datanya 60 mega dan seterusnya ya. 2013 ada yang lebih baru nggak kira-kira?
ada data ya, ada yang oke ini 2000 ada ini lalu ya lanjut oke oke saya punya sign in oke tinggal saya download dulu ya seperti ini saya yang 2020 ya yang upload dulu ini saya mungkin tidak akan selalu berhubungan ini siapa tahu nanti ada yang berhubungan dengan penggunaan data dalam yang mengambil data dari luar gitu ya. Tahun 2020 tadi kita spine aja. 2020 tadi. Oke, kita ambil yang dulu contoh saja yang 2019 misalnya. Ya, ini saja kita ambil contoh. Beberapa file saja. Oke, saya akan tadi katakan oke, ini datanya sudah saya simpan. Nah, datanya seperti ini. Oke, kita lihat contoh data ini yang kita download tadi. Data tipe CSV tadi ya. Kita buka aja pakai Excel dulu ya. Saya close ini dulu. Ya, tadi, mana tadi? Ini tadi ya. Kita buka datanya besar 65 mega. Ya. Oke, ini data dari tahun 2019 tentang resep ya, resep dari dokter umum di Irlandia Utara. Jadi ada data seperti ini banyak. Ada headernya, ini yang kita sebut header tadi ya, practice year tahun 2019 ya, bulan 9 ini berarti ya, 9 atau September. PMP apa ini saya tidak tahu. Tapi di sini ada mungkin yang kalian misalnya bisa analisis dari datanya ada beberapa angka kalau kita lihat di sini ya. Ada beberapa angka, ada beberapa kode gitu. Jadi data yang sebenarnya itu bisa jadi seperti yang kalian dapat misalnya apa namanya harus dibersihkan dulu mana yang diperlukan, mana yang tidak gitu ya. Ini. Jadi inilah yang saya maksud tadi data yang bisa bercampur kalau kita masukkan dalam misalnya R gitu ya. Ini ada data total kuantitas, mungkin total item, gross product, actual cost, BNFO dan apa dan ini. Oke. Nah, saya akan save as misalnya di sini save as CSV saja biar saya akan masukkan ini dan nanti dalam JP saya namakan JP saja edit gitu ya. Nah, mungkin saya akan masukkan data ini, saya memproseskan data yang cukup besar kita akan masukkan dalam R. Dalam R header itu kalau bisa jangan ada spasi, jadi yang ini sudah tidak ada spasi ya. Jadi ini
Nah, ini misalnya saya harus gabung ini namanya nanti saya store misalnya. Ya, atau di ini. Oke. Total quantity itu total quantity misalnya. Nah, ini langkah-langkah seperti ini berhubungan dengan bagaimana kita mengatur data general cost, simbol ini hilangkan saja misalnya ya. Actual cost ini dalam pound sterling tadi ya, ini simbol pound sterling. Jadi kita lakukan seperti ini. Nah, ini pekerjaan real yang harus dilakukan sebelum memasukkan data, BNF code misalnya. Untuk khusus ini khusus untuk R ya, untuk data yang lain mungkin tinggal di copy saja. Nanti kita BNF chapter. Oke, seperti ini. Saya berikan contoh. Oke. Jadi data ini kemudian ini mungkin jenis obat ya, saya tidak tahu, tapi dari namanya si obat absorbent cellulose dressing with fluid repellent baking apa ini ya, artificial saliva gel ya, blood glucose biosensor testing strip apa lagi ini, sepertinya ya kalau saya lihat mungkin obat ya, mungkin kalian akan lebih tahu atau obat atau apa ya, kemungkinan sih ya menurut saya. Oke, jadi ini kita misalnya masukkan nanti dan kita akan tertarik dengan ini, misalnya apakah ini total item apa yang di ini, total item yang di order apa kuantitas atau cost, atau misalnya biaya sesungguhnya ini gross, ini actual cost, kemudian ada BNF code, saya tahu ini apa, dan lain juga kita nggak. Oke, kita akan masukkan data ini ke dalam R. Paragraf ini apa nih, kosong kayaknya. Oke, baik, kita coba masukkan ini ya. Nah, jadi sebelum kita ya ini kalau R akan selalu mengeluh tipe CSV gitu ya, biarkan saja ya. Nah, tipe CSV itu sangat mudah untuk kita cek benar apa tidak, karena kita bisa membedakan ya, kalau itu akan terlihat langsung dalam R ya, yang dalam editor teks bukan R, sorry. Seperti ini tadi ya. Nah, kalau ini akan kelihatan sini, tapi mungkin ya sedikit masalah security ya. Oke, saya akan ini nanti masukkan ini JP edit. Oke, JP edit. Saya akan ini. Oke. Saya namakan JP edit. JP edit tentang sama dengan CSP. Jadi sama JP edit. CSP. Oke, kita sudah masukkan JP edit ya. JP edit. Nah, ini banyak karena melebihi kapasitas dari yang bisa ditampilkan N akan mengeluh dengan ini reach max, get option, max print, omit. Jadi sekian banyak baris tidak ditampilkan gitu ya. Oke, kita hanya perlu 6 saja. Jadi 6 data pertama itu bisa kita lihat misalnya head, CP edit. Ini biasanya 6 data pertama ya, head ini. Head sini aja biar tidak. Oke. Nah, ini data yang kalian masukkan tadi, practice year, month ini ya. Absorbent solution ini keterangannya tadi ya. Nah, ini lengkap dengan ini sama dengan apa yang kita lakukan tadi di ini. Ya, kita sudah edit tadi ya. Kenapa tadi saya tidak biarkan ada ruang kosong? Kalau ruang kosong nanti headernya akan berantakan, akan dianggap 2, jadi bisa jadi error ya. Nah, saya hanya perlu misalnya
ini gross cost atau actual cost. Misalnya saya mengambil actual cost, gitu ya, actual cost misalnya, saya ambil actual cost, terus saya namakan si AC cost gitu ya, cost sama dengan BIP edit, misalnya ini actual, ini nama headernya ini ya, cost misalnya ya, actual cost. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa lihat, jadi dan misalnya saya mengambil data ini total quantity misalnya juga ya, total Oke, saya bisa ambil keduanya. Berarti kita sudah punya data ini yang kita ambil dari data GP Edit. Oke, lagi di sini karena melebihi ya, melebihi apa namanya, batas maksimum, maka akan jadi dihilangkan. Oke. Misalnya kita ingin melihat melakukan regresi gitu ya. Ini bisa kita memplot misalnya total apa namanya, total dan misalnya AC cost ya. Jadi misalnya saja kita bisa melakukan ini sekarang. Nah, ini ingat, ini jumlahnya banyak. Sudah berapa ini? Yang bisa ditampilkan adalah 99.951. Ini ada lebih dari situ. Ini jutaan datanya ya. Oke, kita lihat saja. Agak lama, perlu waktu ini. Kita lihat saja. Oke, kita bisa lihat sudah jadi. Nah, ini dia. Seperti ini misalnya ya. Kalau kita mau upload data cost, jadi sekian banyak. Oke. Ya, ini datanya. Tetapi mungkin kita tidak melakukan itu, hanya sekedar summary aja, ringkasan saja, misalnya summary, cost, biaya yang terbesar berapa misalnya, kemudian berapa misalnya, atau rata-rata biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, ini ada minnya, max, maksimumnya ini dalam pound sterling ya, 17.660 misalnya. Ini minimum gitu. Cost ini juga total, summary total misalnya. Nah, kalau kita melakukan hanya statistik deskriptif. Tuh, seperti ini ada totalnya, maksimum ini ada 0, tidak ada. Oke. Nah, di sini kita belajar bagaimana melakukan hal yang bisa jadi akan menjadi suatu saat kerja yang akan lakukan, misalnya berhubungan dengan administrasi obat misalnya ya, pendataan, melihat kalau berhubungan dengan administrasinya ya, berapa obat yang ini apa namanya, memenuhi kategori tertentu, kemudian ringkasannya berapa, summary-nya ini, kalau atau melakukan prediksi misalnya dalam suatu penelitian dan jumlahnya misalnya, ya mungkin tidak akan begini kalau dalam lab ya, tidak mungkin ya, karena kan keterbatasan biaya dan waktu gitu ya. Tetapi hal ini kita bisa lakukan dengan tidak terlalu sulit harusnya ya, asalkan kita paham. Jadi hal yang paling penting tadi adalah data yang ada di internet itu biasanya berupa data yang bisa kita import ya, dan yang lazim digunakan adalah tipe misalnya CSV seperti ini. Nah, ini adalah keterangan dari yang tadi ya, misalnya contoh-contoh obat yang sudah kita lihat tadi, obat yang digunakan dan lain-lain. Tergantung sekarang apa yang kita inginkan terhadap data itu. Kalau kita lihat kembali seperti ini tadi ya.
Oke. Atau mungkin dalam hal data ini kita bisa melakukan ini apa namanya, kita ingin melihat apa sih yang berapa persen ada dari ini, kita bisa lakukan dalam ini berhubungan dengan Excel ya, tidak langsung berhubungan statistik, tapi hanya manajemen bagaimana data itu diringkas, melihat ringkasan secara ini bukan dalam arti statistik. Kita bisa melakukan dengan membuat misalnya pivot table gitu ya. Jadi seperti ini namanya pivot table. Jadi kita akan melihat apa saja data yang ada. Jadi misalnya di sini ya PTM. Oke, ini agak lama karena datanya cukup besar. Jadi ini adalah data yang jadi disarikan dari ini tadi. JPL itu kan ada data blood glucose, sensor testing, strip ini ya, seperti ini misalnya ada drainable right drainage bags. Jadi mungkin surplus liquid, generic diprose cream, macam-macam, gluten free mix, apa ini ya, gluten free bread. Mungkin bukan hanya obat mungkin ya, saya tidak tahu ya. Ya asumsikan begitu. Jadi kita ingin tahu ini berapa sih yang banyaknya ini yang sudah dikeluarkan oleh GP itu ya mungkin tidak satu GP ya, tapi beberapa mungkin ini karena di data di Irlandia Utara tadi, kalau kita lihat datanya seperti ini ya, yang discussion ini tadi ya. Oke, ini ada data aslinya di copy ke sini. Kita bisa lihat ini misalnya yang ini tadi kita ringkas dalam pivot table seperti ini. Jadi ini yang sama akan jadi satu entry, jadi kasus mungkin berapa kali muncul kita bisa lihat juga ya. Kita bawa ke sini. Nah ini akan jumlah yang munculnya ini ya, akan set apa gitu 316, karbos apaan butolol atau ini apa ya, ini jumlahnya sebanyak itemnya gitu. Atau mungkin kita tertarik dengan apa gitu yang lain ya. Nah, ini misalnya set triaxon 13 ini ada satu gitu ya. Dan dari ini kita bisa juga olah lagi ya sesuai dengan ini. Nah, ini sih sebenarnya pekerjaan ini ya, sudah melibatkan data scientist ya. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita melihat data ini, kemudian apa nanti kalian bisa ini melakukan analisisnya seperti ini. Misalnya kalian tertarik dengan meregresikan misalnya gitu ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke, kita asumsi saya tidak tahu ini hanya asal aja, misalnya cost dan total gitu ya, misalnya biaya dan total ini misalnya sebagai respon kita bisa melakukan regresi. Jadi reg GP misalnya kan ini sudah kalian pelajari ini ya, misalnya total dan misalnya AC titik cost gitu ya, seperti ini misalnya. Kemudian nanti kita summary. Right. Oke, nah ini statistik ini untuk regresi dengan total sebagai respon dan cost atau biaya sebagai prediktor. Jadi misalnya kalau kita melakukan itu misalnya ya, jadi actual cost dan total kuantitasnya. Kalau kita lihat di sini intercept dan ininya sama-sama sangat signifikan ya. Untuk alpha 0,05 misalnya ini relevan untuk kita ini. Jadi untuk data yang jumlahnya sekian banyak ya, ribuan jutaan gitu tadi ya, kita lihat saja ya. Tadi berapa banyak data? Kita bisa lihat misalnya yang jadi jadi ya, belum jutaan berarti ya, tadi saya masih 450 ribuan ya, jadi mungkin saya salah baca di sini. 99.000 saya baca 900 tadi. Oke, sorry ya, 99.000 sekian.
untuk banyak data 459.842 ya, masing-masing sama, harus sama jumlahnya. Jadi kita bisa melakukan itu ya, jadi memprogregasi dan seterusnya, dan kalian sudah bisa melakukan ini. Nah, jadi apa yang saya berikan tadi sekilas ini adalah gambaran bagaimana kita bisa melakukan manajemen data asalkan kita paham dengan apa yang kita lakukan ya, paham dengan struktur datanya seperti tadi ya. Jadi kalau saya review lagi, ada secara garis besar yang untuk mata kuliah ini ya, untuk mata kuliah ini tadi kita melihat, saya akan review lagi karena ini penting untuk kalian pahami. ANOVA seperti ini strukturnya, kemudian untuk regresi dia akan lebih banyak seperti ini, meskipun juga bisa dengan bentuk yang lain. Ya. Tapi ini yang kita pelajari cukup dua ini, seperti ini. Ya. Nah, dalam konteks data yang besar, nah ini saya langsung tadi kebetulan, saya tidak tahu jumlahnya berapa tadi yang ini ya, data yang jumlahnya sekitar 459.842. Jadi hampir 460.000 ya, hampir ya. Jadi ini jumlah yang besar, ya, jumlah yang besar, dan ini melibatkan data yang besar dan kemudian dengan variabel yang tidak hanya besar tapi banyak. Ya seperti kita tadi seperti ini. Kalau kita jadikan pivot tabel, ya, jadi ada seperti ini ya, ada dan lain-lain. Dan di sini kita bisa lihat eksplorasi apa saja yang ada, misalnya bulan apa, bulannya, misalnya jumlahnya berapa, awalnya bulan 9, oh berarti memang hanya itu bulan misalnya. Ada presentation apa ini datanya. Jadi presentation ini mungkin yang tidak tahu nih apa presentation maksudnya. Ini ada banyak item yang berbeda gitu ya, diringkas dari semua data itu. Yang sama nanti akan jadi satu saja. Nah, sehingga di sini kita misalnya kalau jadi jumlahnya ini sesuai. Jadi yang paling banyak mana, jadi kita tahu dari sini. Misalnya ya. Kita bisa copy lagi ini gitu ya. Count of presentation di sini misalnya. Jadi dari sini kita tahu paling banyak dan jenis-jenis lain. Oke. Kemudian yang tadi sudah, oh yang ini jenis mungkin apa ini, mungkin sakitnya apa atau apa, kurang tahu juga nih ya, seperti itu. Tidak ada count-nya ya, muncul sekali. Oh, count-nya di samping ya, ada count-nya. Oke. Nah, jadi apa namanya, kalau saya pindah-pindah ini tadi ya, software tadi itu hanya untuk mengilustrasikan banyak hal yang bisa dilakukan ya kalau kalian ingin memanajemen data tadi. Nah, dalam R khususnya, R akan selalu menyimpan apa yang kita lakukan dalam file yang disebut dengan titik R data ini. Semuanya disimpan di sini ya, data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, jadi kalau kalian menggunakan R, kalian tutup ini, simpan, yes. Oke, perlu waktu untuk konfirmasi karena tadi saya masukkan data yang besar ini. Saya biarkan saja dulu. Yes, misalnya saya script apapun ini simpan aja di sini. Besar, saya namakan besar. Oke, nah kalian akan mempunyai R data seperti ini. Yang filenya bisa menjadi besar karena ada data yang besar masuk di situ jadi objek ya. Kemudian ada R history, perintah-perintah yang sudah dilakukan akan tercatat di sini, tapi yang biasanya beberapa yang terakhir aja. Ini data yang tadi di sini, dan saya sarankan kalau kalian menggunakan R, semuanya ada dalam satu ini saja, dalam folder yang kalian kerjakan dengan set working directory di sini. Oke. Jadi di sini ada file, jadi gampang mencari. Ini juga salah satu termasuk bagaimana manajemen data nanti. Kalau menggunakan R, kalau yang lain, software yang lain, kalian bisa menggunakan ini tadi ya. Tersimpan dalam folder tersendiri, dalam satu project apa namanya gitu. The Minitab juga sama, atau Excel, dan lain-lain. Ya.
Itu kemudian data ada beberapa jenis ya. Yang paling lazim tadi seperti ini adalah CSV yang paling mudah kita masukkan ya. Paling mudah. Gitu. Jadi kalau suatu saat kita menggunakan lagi, kita tinggal double klik ini. Apa yang sudah kita lakukan lagi tadi seharusnya kalau kita save tadi akan tersimpan di sini. Kalau kita ls ada semua harusnya misalnya close, JP edit, ya close tadi yang saya baru masukkan, ada Aceh Kos, ada misalnya apa lagi ini Anupatikus dan lain-lain. Ya. Nah kalau ini misalnya terlalu besar, kalau kalian tidak pakai lagi ya, misalnya kita tidak memerlukan ini lagi, kita bisa hapus ini, tapi hati-hati kalau kita memang perlu jangan sampai di remove all object ya. Kalau kita tidak perlu misalnya. Oke. Nah, kemudian kalian keluar dari sesi ini, close, exit, yes. Maka kalau apa yang kita lihat tadi, dia akan berubah dari 37 mega tadi hanya menjadi 1 kilobyte di sini. Oke. Nah, ini harus hati-hati kalau kalian misalnya ada tugas atau apa, mengerjakan data dalam bentuk penelitian atau apa, jangan sampai ininya dihapus kalau menggunakan AR. Ya. Kita bisa buka lagi yang tadi, tapi tidak akan ada objek lagi sekarang kan sudah kita hapus tadi. Ini yang saya maksud tadi, hati-hati. Nah, asalkan kita mempunyai script, kita bisa melakukan hal yang sama lagi. Ya, tinggal buka lagi. Ini misalnya, kita tinggal run semua. Run aja lagi. Oke, jalan semua lagi, asalkan scriptnya ada. Simpan di sini. Yang regresi yang tak bukan juga sama. Ya, saya simpan di sini. Jangan set WD lagi, karena sudah ini tadi ya, misalnya. Ini kita run lagi. Oke. Ini yang angkat beban, saya gabung. Atau kita melakukan ini lagi. Yang data besar tadi saya masukkan ini lagi, saya masukkan semua, saya run lagi semua. Oke, perlu sedikit waktu untuk membaca karena datanya besar tadi. Oke, ya. Plotnya cukup lama tadi ya karena besar tadi datanya gitu. Oke, lalu kita simpan lagi dengan exit ini. Sorry. Close, exit, save, yes. Ya, dengan yes tadi. Maka kita akan mempunyai data lagi yang jumlahnya besar lagi, kembali seperti tadi 37 sekian kurang lebih. Oke, nah di sini saya sudah kita sudah belajar apa bagaimana memasukkan data, menghapus data, menghilangkan ini tadi ya misalnya apa menghapus kemudian membuat lagi gitu ya. Dengan asalkan ada script kalau kita menggunakan R ya. Kalau yang lain caranya juga hampir mirip tapi tidak se ini. Oke. Baik. Ya, jadi itu materi untuk hari ini, manajemen data kurang lebih ya. Karena sekali lagi karena kalian tidak ada praktikum, jadi skopnya hanya seperti itu. Jadi kalian sudah mempelajari sekilas bagaimana kita membuat data, ya atau memasukkan data dalam hal ini membuat dengan cara masukkan data secara interaktif, memasukkan data tanpa interaktif dengan untuk data yang besar khususnya, yang tidak mungkin kita masukkan oleh secara interaktif dengan enter data gitu ya. Misalnya untuk data GP edit tadi ya yang kita masukkan tadi itu datanya sudah ratusan ribu, 459.000 sekian ya, hampir 460 ribuan gitu ya. Itu suatu hal yang tidak mungkin kita lakukan dalam ya bisa kita lakukan tapi mungkin berhari-hari mungkin ya dengan tingkat kesalahan yang bisa jadi tinggi gitu. Kita sudah belajar bagaimana masukkan data dengan tipe CSV dan dari titik CSV dan dari table. Dua-duanya ini bisa digunakan pada prinsipnya menggunakan pada data yang sama bisa kita terapkan asalkan kalau datanya CSV gunakan read CSV, kalau datanya biasa seperti angkat beban itu kita gunakan read table. Dan kita juga sudah belajar tadi bagaimana menghapus data yang tidak perlu ya dengan misalnya mendelete semua objek, kemudian kita bisa membuat lagi asalkan script R-nya itu ada gitu. Jadi tujuan dari manajemen data sudah kita pelajari secara sekilas ya dengan langkah kecil. Jadi, nah dengan demikian kita materi hari ini sudah cukup sekian. Dan kalau ada pertanyaan silakan.
Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, nanti akan ada tugas kedua ya, tapi tidak. Oke, sebelum saya akhiri. Jadi